Nama saya Nicholas Balipayon dengan NIM 211044003. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi Agri Yogyakarta. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang analisis kualitas daya pada mata kuliah Teknik Pengukuran Besaran Listrik. Berbicara mengenai analisis kualitas daya, menurut saya merupakan salah satu submateri yang sangat luas. Jadi di sini untuk analisis kualitas daya saya akan membahas beberapa sub-pokok bahasan. Yang pertama mengenai apa itu analisis kualitas daya, yang kedua klarifikasi masalah kualitas listrik, yang ketiga penggunaan analisis kualitas daya, yang keempat bahaya kualitas daya yang buruk, yang kelima penyebab umum dan resiko kualitas daya yang buruk, keenam manfaat studi dan analisis kualitas daya, dan yang ketujuh ringkasan metodologi studi kasus kualitas daya. Berbicara mengenai analisis kualitas daya ini, saya mengambil suatu pemahaman di mana selama saya membuat tugas dari makalah tugas 1 sampai sekarang, sampai tugas yang ketiga dan keempat ini, saya membuat kesimpulan bahwa berbicara mengenai analisis kualitas daya itu berarti kita menganalisis sistematis untuk mengidentifikasi permasalahan terkait kualitas daya. Nah, jadi di situ kita akan mencari akar-akar permasalahan, yang apa penyebab permasalahan, dan rekomendasi perbaikannya pada suatu sistem kelistrikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya menyinggung sedikit terkait asesmen kualitas daya. Jadi untuk asesmen kualitas daya ini merupakan suatu kegiatan yang mana untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa energi listrik itu yang masuk ke dalam peralatan atau sistem yang telah memungkinkan suatu proses dengan baik. Nah, jadi maksudnya kayak sesuatu yang efisiensi, yang sangat efisien dan meminimalisir resiko yang terjadi pada peralatan tersebut. Termasuk pembahasan yang pertama mengenai definisi analisis kualitas daya. Nah, di sini sedikit penjelasan mengenai definisi analisis kualitas daya itu sebagai setiap masalah daya listrik yang berbentuk penyimpang tegangan, arus atau frekuensi yang mengakibatkan suatu kegagalan ataupun kesalahan operasi pada peralatan-peralatan yang terjadi pada konsumen energi listrik. Dari definisi ini juga saya mengambil beberapa pendapat dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang analisis kualitas daya. Baik, yang pertama analisis kualitas daya dari satu sumber yaitu end user. Nah, untuk end user sendiri dia mendefinisikan bahwa analisis kualitas daya itu mempunyai arti permasalahan yang dari aspek beban-beban kualitas daya yang didefinisikan sebagai daya yang disuplai untuk mendapatkan kinerja yang memuaskan dari semua peralatan. Jadi khususnya seperti memberi dampak berupa penyimpangan tegangan, penyimpangan arus, dan frekuensi yang mengakibatkan kegagalan atau kesalahan pengoperasian peralatan pelanggan. Definisi yang kedua dari kamus IEEE. Nah, di sini diartikan sebagai kualitas daya merupakan konsep tentang pemberian suplai daya listrik dan pembumian atau grounding peralatan-peralatan sensitif agar sesuai dengan prinsip operasi peralatan itu sendiri. Baik, setelah kita memahami terkait definisi dari analisis kualitas daya sendiri, di sini kita akan melanjut pembahasan yang kedua yaitu klasifikasi masalah kualitas listrik. Nah, dalam pembahasan klasifikasi kualitas listrik tersebut, di sini ada beberapa bagian yang saya bahas, yaitu yang pertama terkait conductive low frequency phenomena, yang mana di sini ada 4 bagian. Yang pertama adalah sinyal sistem atau power line carrier, yang kedua voltage fluctuation, yang ketiga floated dips and interruption, yang keempat voltage imbalance. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu radiasi low frequency phenomena. Nah, di sini terdapat 2
klarifikasi, yaitu magnetic fields dan electrical fields. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah Radice-High until frequency phenomena. Nah, di sini dia mempunyai 3 klarifikasi, yaitu magnetic fields, electric fields, dan electromagnetic fields. Dan yang terakhir adalah conducted high frequency phenomena. Nah, di sini dia mempunyai 4 klarifikasi, yaitu induksi connectus wave, yang kedua unidirection transition, yang ketiga oscillator transistor. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan ketiga setelah membahas terkait klarifikasi masalah kualitas listrik. Di sini kita akan membahas mengenai penggunaan analisis kualitas daya. Nah, pada pembahasan kali ini, untuk kualitas listrik yang buruk dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan dan gangguan peralatan ataupun prosesnya. Untuk analisis daya akan mengakses akar penyebab masalah ini. Jadi, kemudian dia merekomendasi solusi hemat biaya yang mencakup perbaikan grounding, perlindungan lonjakan arus, pengkondisian daya, satu daya tak terputus, dan filter harmoni. Selanjutnya yaitu dengan gangguan listrik terjadi secara konstan pada sistem distribusi listrik, sehingga ketika gangguan melebihi nilai yang ditentukan, maka hal itu dikatakan untuk membuat peristiwa kualitas daya. Yang berikut terkait membahas mengenai bahaya kualitas daya yang buruk. Nah, sebelumnya teman-teman, berbicara mengenai kualitas daya yang buruk juga mempengaruhi suatu efisiensi, kontinuitas, dan keamanan instalasi listrik. Nah, hal itu juga meningkatkan risiko gagal fungsi dan kerusakan yang meningkatkan biaya perawatan dan rugi-rugi energi yang tidak diperlukan. Jadi di sini saya mempunyai beberapa masalah yang terjadi jika kualitas daya yang buruk. Yang pertama, kelebihan tegangan atau arus dalam sistem kelistrikan. Yang kedua, peralatan terlalu panas atau biasa disebut dengan overheating. Dan yang ketiga, noising trapping. Yang keempat, kerusakan kontrol otomatis. Yang kelima, kerusakan ban kapasitor. Dan yang keenam, ketidakakuratan pengukuran instrumen. Dan yang terakhir, gangguan dalam sistem telekomunikasi. Namun di sini teman-teman, masih banyak lagi masalah yang akan terjadi ketika kita mempunyai bahaya kualitas yang dikategorikan kualitas daya yang buruk. Jadi di sini saya cuma mengambil beberapa contoh saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab umum dan resiko kualitas daya yang buruk. Nah, untuk permasalahan terkait kualitas daya atau power quality dapat menyebabkan masalah yang mungkin kita tidak inginkan begitu. Nah, seperti pemadaman listrik atau kerusakan peralatan elektronika, kehilangan data, sampai tagihan listrik yang meningkat. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang lebih secara umumnya. Jadi, untuk penggunaan peralatan listrik dengan elektronika yang modern ini atau mengimplementasikan peralatan modern ke dalam instalasi listrik yang sudah ada, contohnya seperti yang secara umumnya yaitu mengganti penerangan konvensional dengan penerangan LED. Nah, juga dengan memasang panel surya dan memasang inverter pada motor listrik. Nah, peralatan elektronika modern tersebut sangat sensitif terhadap listrik yang terkontaminasi dan terganggu dan mengakibatkan lebih banyak gangguan seperti kegagalan atau malfungsi, dan juga memperpendek umur peralatan elektronika yang kita gunakan. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang di sini yang dapat saya simpulkan, kebiasaan-kebiasaan seperti kita
memasang penerangan menggunakan LED ataupun memasang panel surya dan memasang inverter pada motor listrik sendiri, itu akan mengakibatkan resiko pada kualitas daya yang buruk. Nah, setelah kita mengetahui tentang resiko yang secara umumnya dan penyebab semuanya tadi, di sini kita harus mengetahui apa sih manfaat studi dan analisis dari kualitas daya sendiri. Nah, tujuan utama dalam studi kualitas daya tersebut adalah untuk menelusuri ataupun mengevaluasi akar penyebab permasalahan kualitas daya pada area yang kita teliti. Nah, hasil studi tersebut akan merekomendasi tindakan korektif untuk meminimalkan dampak dari kualitas daya yang buruk dan memastikan adanya penghematan energi listrik serta tercapainya kepatuhan pada standar yang berlaku. Jadi untuk manfaatnya sendiri bisa kita lihat, untuk itu seperti kita memastikan adanya penghematan energi, juga untuk tercapainya kepatuhan pada standar yang berlaku. Namun di sisi lain itu juga kita juga dapat mengetahui bahwa studi analisis itu merupakan salah satu hal yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan jaringan listrik, juga memperbaiki infrastruktur kelistrikan, yang berikutnya mengurangi kemungkinan kerusakan peralatan prematur, yang berikutnya meningkatkan umur mesin, jadi memperpanjang umur alat elektronika yang kita gunakan, juga mengurangi konsumsi energi dengan penghematan energi yang signifikasi. Yang berikutnya pengurangan emisi karbon, yang berikutnya optimalisasi jaringan listrik, dan kita akan terhindar dari denda tagihan listrik. Yang selanjutnya itu terkait ringkasan metodologi studi kualitas daya. Nah, untuk ringkasan metodologi studi kualitas daya ini sendiri, di sini untuk pengukuran dan monitoring melalui instrumen kualitas daya, yang artinya bahwa instrumen atau pengukuran kualitas daya dipasang di lokasi utama di seluruh area yang diteliti. Nah, mereka juga diprogram untuk merekam parameter kualitas daya untuk satu atau lebih siklus aktivitas rutin harian fasilitas. Selanjutnya yaitu untuk identifikasi sumber dengan kualitas daya yang buruk. Nah, setelah durasi yang adil dicatat, itu dianalisis secara menyeluruh dan pola generasi parameter kualitas daya dipelajari secara kritis. Nah, di situ juga untuk konsultan dan teknisi kualitas daya dapat merekomendasi tindakan perbaikan pada tahap studi, yang setelah itu menilai data yang telah kita rekam. Adapun dikenal dengan pemodelan dan simulasi. Nah, di sini untuk pemodelan dan simulasi sendiri, untuk sistem tenaga yang dipertimbangkan, dimodelkan menggunakan program analisis dan transien listrik atau biasa sering dikenal dengan etap. Nah, untuk ini standar industri dan skenario masalah kualitas daya ataupun kasus terburuknya, dalam tanda petik kasus terburuknya, yang lengkap disimulasi pada perangkat lunak. Yang selanjutnya yaitu merancang skema mitigasi yang sesuai. Untuk merancang tema dengan skema mitigasi yang sesuai ini, analisis dengan alat analisis kualitas daya di etap kemudian digunakan untuk merancang skema pengurangan kualitas daya yang paling optimal, seperti hemat biaya dan efisiensi untuk fasilitas tersebut.